Panahan dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan menggunakan busur panah untuk menembakkan anak panah. Panahan didefinisikan sebagai hasil memanah atau cabang olahraga yang memakai panah sebagai alat lomba atau olahraga memanah. Terlepas dari definisi-definisi tersebut, memanah atau panahan sudah ada sejak 5.000 tahun yang lalu sebagai alat untuk berburu. Bahkan busur panah telah ditemukan pada masa Paleolitik hingga awal periode Mesolitik di lembah Ahrensburg, Hamburg. Peralatan panahan ini kemudian menyebar ke seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, contohnya di Sumedang, panahan telah ada pada masa Kerajaan Sumedang Larang yang menurut Jan Warland bermula sebagai alat berburu kemudian berkembang menjadi alat perang dan akhirnya beralih fungsi sebagai sebuah olahraga. Salah satu daerah Sumedang yang hingga saat ini masih melestarikannya adalah di Kampung Cimanglit, Desa Pasir Biru, Kecamatan Rancakalong. Cimanglit adalah sebuah kampung penghasil bambu, bahan baku utama pembuatan panah dan busur. Nilai budaya panahan khas Sumedang jika dicermati secara mendalam mengandung nilai-nilai yang pada gilirannya dapat dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai itu adalah kerja keras, kerjasama, persaingan, kecermatan, ketertiban, dan sportivitas. Nilai kerja keras tercermin dalam proses pelatihan menjadi seorang pemanah sehingga dapat memanah tepat sasaran. Untuk menjadi pemanah ahli, tentunya diperlukan kesabaran, ketekunan, dan kerja keras dalam berlatih. Tanpa itu, mustahil seseorang dapat menunjukkan kehebatannya di arena panahan khas Sumedang. Nilai kerjasama tercermin dalam proses panahan khas Sumedang itu sendiri. Panahan khas Sumedang adalah suatu kegiatan yang melibatkan berbagai pihak seperti pemanah, juri, pembunuh, dan penonton. Pihak-pihak itu satu dengan lainnya saling bekerja sama sesuai dengan kedudukan dan peranan masing-masing agar acara panahan khas Sumedang terselenggara dengan baik. Nilai persaingan tercermin dalam arena panahan. Para peserta berusaha sedemikian rupa agar videonya dapat mengenai bagian-bagian tertentu dari tubuh dasar muka. Sasaran yang tepat akan mendapatkan poin besar untuk dapat mengalahkan lawan. Setiap pemain akan berusaha saling mengalahkan dalam persaingan yang sehat karena diawasi oleh dewan juri. Nilai ketertiban tercermin dalam proses panahan Sumedang itu sendiri. Olahraga atau permainan apa saja termasuk panahan Sumedang perlu sebuah ketertiban. Ketertiban tidak hanya ditunjukkan oleh para peserta yang dengan sabar menunggu giliran memanah, tetapi juga penonton yang mematuhi peraturan-peraturan sehingga tidak mengganggu jalannya panahan. Nilai kecermatan tercermin dari perhitungan yang pas agar panahan yang akan dilepaskan dapat tepat sasaran, alias tidak meleset, sehingga dapat mengumpulkan nilai sebanyak-banyaknya. Dan nilai sportivitas tercermin tidak hanya dari sikap para pemain yang tidak berbuat curang saat berlangsungnya permainan, tetapi juga mau menerima kekalahan dengan lapang dada. Untuk membuat anak panah, bambu yang telah ditebang dipotong sesuai kebutuhan. Panjang anak panah harus disesuaikan dengan panjang tangan pemain, sebab jika anak panah terlalu panjang, akan sulit bagi pemain untuk menarik dan memainkannya. Setelah itu, bambu dibakar agar kering. Selesai dikeringkan, bambu dipotong-potong kembali menjadi tipis sebesar anak panah. Agar tampak indah, potongan bambu yang telah menjadi anak panah ini diserut dan dicat dengan warna sesuai selera pemilik. Untuk membuat bagian runcing anak panah, diambillah lempengan besi. Lempengan besi ini ditempa hingga pipih dan dibengkokkan hingga membentuk ujung yang tajam. Bagian paling penting pada sebuah anak panah adalah bulu. Bagian inilah yang akan menentukan jalannya anak panah. Bulu yang paling baik digunakan adalah bulu elang. Namun, karena sulitnya memperoleh bulu elang, kebanyakan pemain menggunakan bulu ayam atau bulu angsa. Cukup 3 helai bulu yang ditempelkan di anak panah,
satu helai harus menghadap ke atas, sedangkan dua helai lainnya menghadap ke samping, agar anak panah dapat melesat dengan lurus dan tidak berbelok-belok. Sementara itu, untuk membuat busur juga membutuhkan dua bilah bambu. Dua potong bambu tersebut tidak disambung pada bagian ruasnya. Ruas bambu justru terletak pada bagian tengah bambu. Dengan cara seperti ini, busur akan lebih kuat. Bagian pengerjaan terakhir adalah pemasangan tali pada busur. Sekalipun panah ini dimainkan secara tradisional, tali yang digunakan merupakan benang sutra impor dari Korea. Alasannya, tali tersebut sangat kuat, tidak mudah putus. Saat pertandingan merupakan saat yang paling dinanti-nanti oleh warga Sumedang Larang. Seluruh warga berbondong-bondong mendatangi lapangan tempat berlangsungkannya pertandingan. Para peserta mengenakan pakaian serba hitam lengkap dengan ikat kepala dengan berbagai bentuk. Masing-masing membawa anak panah dan busur andalan mereka, sambil berharap hari itu adalah hari keberuntungan bagi mereka. Sebagai langkah persiapan menjelang pertandingan dimulai, masing-masing peserta mengambil nomor undian. Nomor tersebut ditempelkan kepada satu anak panah yang kemudian ditancapkan kepada kedepok pisang. Cara ini memudahkan juri untuk melihat anak panah siapa yang tepat mengenai sasaran, sebab satu target akan diincar oleh 50-an pemanah. Seperti sudah mendarah daging pada masyarakat Sumedang Larang, kegiatan ini diawali dengan musik dan tari. Seluruh peserta ikut ngiping atau menari, diiringi alunan angklung jengklung. Dan seperti telah menjadi sifat keseharian mereka, yang tampak hanyalah kegembiraan yang diwarnai canda dan tawa. Tidak tampak wajah tegang atau aroma persaingan di antara mereka. Nah, itu dia adalah salah satu contoh nilai budaya dari Panahan khas Sumedang. Kita harus melestarikan budaya daerah di Indonesia, sebab budaya mengandung ciri khas unik dan juga nilai-nilai penting dari berbagai wilayah. Tak hanya itu, keragaman budaya juga mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat harus menghargai dan juga melestarikan budaya bangsa.